Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cipta, belajar ilmu pekan ilmu untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi antara. Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Kira-kira baik gak nih pada bulan Ramadan dan kebetulan saat pandemi gini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir dalam acara webinar Invasi Makara UI 2021 ini. Nah, sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Oke, perkenalkan, nama aku Siti, berasal dari mahasiswa Fisika UI angkatan 2020. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjadi moderator yang menemani kalian dalam jalannya webinar ini. Nah, jadi webinar Invasi Makara ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa Pati atau yang biasa kita sebut sebagai Kombi UI. Dan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan buat teman-teman dari SMA sederajat mengenai jalur masuk Universitas Indonesia, khususnya yaitu adalah SIMAK UI. Nah, tanpa berlama-lama, aku ingin menyampaikan juga nih, pada hari ini kita bakal terdapat 2 sesi, yaitu sesi yang pertama yaitu adalah sesi talk show. Nah, pada sesi kali ini nanti kita bakal ada 3 pembicara yang sangat kece tentunya. Nah, selain itu, sesi yang kedua adalah sesi sharing, di mana pada sesi ini nanti teman-teman dari SMA ya nanti bisa mengajukan pertanyaan kepada kakak-kakak Kombi. Nah, pertanyaan itu sebenarnya tidak hanya khusus untuk SIMAK, tetapi juga mengenai Universitas Indonesia juga. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk masuk ke sesi yang pertama kita, yaitu sesi talk show. Nah, sebelum itu aku ingin memperkenalkan dulu nih ketiga pembicara kita. Oke, kita langsung saja ya. Untuk pembicara pertama kita yaitu ada Kak Ferdian Yuda Ranadia. Dia adalah mahasiswa dari jurusan Fisika UI angkatan 2020. Halo Kak Ferdian Yuda. Halo Kak Zizu, halo. Nah, pembicara selanjutnya yaitu ada Kak Satriaji Naja Darmawan. Nah, dia adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Komputer UI angkatan 2020. Halo Kak Aji. Halo Kak Zizu. Baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah pembicara ketiga kita yang nggak kalah kece tentunya dengan pembicara pertama dan kedua. Nah, ini dia ada Kak Isvina Zianti Fani. Dia adalah mahasiswi dari jurusan Antropologi Sosial angkatan 2020. Halo Kak Zian. Halo Kak Zizu, halo adik-adik semua. Halo. Wah. Kita langsung saja nih ke pembicara pertama kita, yaitu ke Kak Ferdian Yuda. Halo nih Kak Ferdian.
Nah, Kak Ferdian, ini Kak Ferdian dulu ini masuk UI lewat jalur Simakan, benar atau enggak nih? Oh iya benar Kak, benar. Aduh, Wah. sinyalnya agak jelek nih Kak. Sebentar ya. Iya, iya. Ya, kita tunggu dulu ya. Nah, jadi halo. Udah bisa? Apakah udah bisa Kak Ferdian? Sebentar Kak. Dicek dulu nih. Suara saya kedengaran nggak Kak? Terdengar jelas. Oke. Hmm. Oke. Nah, pas banget nih kan sama Kak Ferdian. Dia merupakan mahasiswa yang kebetulan dia masuk UI lewat jalur Simak. Nah, Kak Ferdian, dulu itu ketika mengikuti Simak pasti melakukan yang namanya persiapan dulu dong. Nggak Oh asal ya. ikut ujian gitu. Nah, kita yang di sini nih pengen tahu nih gimana sih persiapan Kak Ferdian Yuda selama untuk sebelum Simak itu. Aku pengen tahu nih gimana. Coba diceritakan. Oke, oke. Oke, bismillah. Saya coba buat bagi sharing ya teman-teman ya. Oke. Jadi aslinya saya sendiri itu orang yang termasuk ke kategori apa ya? Nggak terlalu matok waktu ya persiapan itu berapa bulan atau kapan itu. Jadi saya lebih ke arah bebas aja gitu karena menurut saya belajar itu sesuatu yang santai ya gitu. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman ngerasa nggak sih gitu kalau persiapannya itu masih kurang, masih jauh banget gitu dari kata cukup, atau ada mungkin yang ngerasa kayak, aduh persiapan gue kok telat banget ya gitu. Nah, eh, itu juga aslinya yang aku alamin dulu teman-teman gitu. Karena gimana ya, untuk sekelas SIMAK UI ya gitu. Karena itu tuh kita ngerasa kayak persiapan kita tuh nggak bakal selalu cukup gitu, nggak bakal selalu cukup gitu. Karena kita tahu sendiri SIMAK UI udah kayak gitu ya, udah susah banget gitu. Dan uh, nah yang jadi pertanyaan adalah, nggak apa-apa ya kalau kita itu telat atau kalau kita itu masih kurang dalam uh, menguasai materi-materi gitu. Dan aku dulu jadi kalau belajar itu aslinya gimana ya, tinggal ya nonton-nonton sih dari beberapa platform uh, pendidikan ya, kayak ini nggak boleh sebut merek ya, tapi pokoknya ya itulah teman-teman pasti tahu gitu, banyak gitu. Dan aku juga belajar dari YouTube, dari manapun juga banyak kok gitu. Nah, uh, aku mungkin di sini untuk bagian persiapan ya bakal lebih sharing ke arah gini ya, ke arah ini. Kan kita kan ngerasa ya kalau bahwasanya tuh persiapan kita masih telat gitu, masih kurang banyak gitu. Nah, aslinya tuh telat tuh nggak apa-apa teman-teman gitu. Kita persiapan kita masih jauh itu aslinya sangat tidak apa-apa gitu. Eh, Tapi persiapan yang telat yang baik itu adalah telat yang di saat kita tuh gimana ya? Kita udah tahu tuh kalau kita telat. Nah, di saat juga kita langsung berusaha gitu. Bukan telat yang mungkin gini. Kita tuh sering lihat di YouTube ya, bahwasanya ada tuh tips and tricks lolos SIMAK UI dalam waktu 1 bulan gitu. Ada tuh. Kalau nggak itu tips and tricks lolos SIMAK UI dalam waktu 2 minggu. Atau nanti ada tips and trick lolos SIMAK UI dalam waktu 1 minggu. Nanti ada juga tips and trick lolos SIMAK UI dalam waktu 3 hari gitu. Bahkan ada yang tips and trick lolos SIMAK UI dalam waktu 1 hari gitu. Dan ada juga tips and trick lolos SIMAK UI dalam waktu bahkan nggak belajar gitu. Cara lolos SIMAK UI tanpa belajar, dan itu ada gitu. Nah, itu ada gitu. Nah, itu bukan persiapan teman-teman, karena persiapan itu yang sebaiknya adalah yang secepatnya gitu. Jadi mungkin habis teman-teman nanti dengerin ini nanti apa namanya sharing dari kakak-kakak kompi terus tiba-tiba semangat, nah langsung tuh
belajar atau bagaimanapun juga itu namanya persiapan gitu. Dan persiapannya tentunya secara konseptual ya, nggak belajarnya tuh yang nggak sekedar apa ya namanya, monoton kita, waduh ngafalin aja gitu, nggak kayak gitu. Itu takutnya nanti kalau kita pas ujian dan kita ternyata nggak sesuai, nanti ngerasa kayak, waduh yang gue pelajarin kok nggak ada yang keluar ya gitu. Jadi itu bakal jadi efek bumerang sendiri buat kita gitu. Itu sih Kak Sido kalau dari persiapan menurut saya. Persiapan secepatnya. Oh, oke. Jadi kalau menurut Kak Ferdian itu pelajari konsep ya, Ya, jangan apa ya, jangan cuman rumus-rumus itu. Karena sebenarnya emang soal SIMAK itu konseptual sekali sih. Dan gimana nih Kak Ferdian, menurut Kak Ferdian nih tipe-tipe soal yang keluar itu cenderung soal-soal tahun kemarin atau lebih susah buat ditebak sih? kalau soal simak sendiri ya itu tuh gimana ya? Eh aslinya tuh materinya tuh itu aja ya sebenarnya kayak itu gitu. Tapi cuman susah gitu. Jadi dalam banget konsep yang harus kita kuasain gitu. Dan itu nggak cukup kalau kita cuman sekedar kayak ngafalin rumus itu, bahkan kita hafal rumusnya mungkin ya, tapi mungkin kita nggak bisa ngerjain gitu loh. Karena itu saking butuh apa namanya analisis yang tinggi banget gitu loh. Tapi jangan takut sama hal kayak gitu gitu. Jangan sampai takut sama hal kayak begituan gitu. Eh, yang penting belajar aja tadi secara konseptual itu. Mungkin nanti ada kakak-kakak kompi yang bisa jelasin ini lebih lanjut ya bagian itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, ketika SIMAK kan ada banyak banget nih jurusan dari Soshum dan juga dari Saintek. Apalagi di SIMAK itu bisa milih sampai 6 jurusan itu. Nah, menurut Kak Ferdian ada tips-tips tertentu nggak sih biar bisa apa ya? Biar bisa benar gitu loh, seenggaknya dalam cara untuk memilih jurusan itu. Hmm, oke. Nah ini nih ya, mungkin saya bakal agak lama di sini, menarik banget gitu ya. Tips milih jurusan, meskipun kayak terkesan umum ya gitu. Tips and tricks milih jurusan yang benar gitu. Tapi aslinya ini sesuatu yang krusial ya. Eh, jujur aja teman-teman, aku aslinya korban korban ganti jurusan ya. Aku korban ganti jurusan. Jadi aku tuh bukan bukan angkatan 2020, aku angkatan 2019 gitu. Jadi aku mungkin bakal awali dengan cerita deh, cerita aja dikit gitu. Gitu. Jadi aku sendiri dulu juga sempat galau gitu mau milih jurusan apa gitu. Karena aku nggak tahu mau kuliah di mana dan jurusan apa gitu. Tapi itu basically aku masih pengen masuk UI ya dan jurusannya emang fisika aslinya gitu. Tapi dari segi lain juga mungkin seperti ayah juga pengen kalau aku tuh jadi dokter gitu. Ya wajar lah seorang tua pengen yang terbaik buat anaknya kan itu. Jadi pengen jadi dokter gitu. Nah, dan Eee, tapi kan dulu aku UTBK SBMPTN itu kan pertama kali tahun 2019 dan itu ada nilainya kan gitu, nilainya keluar gitu kan dulu gitu. Dan nilai aku tuh aslinya alhamdulillah bagus gitu, cuman karena dulu pertama kali dan banyak yang namanya rasionalisasi gitu, dan bilang kalau, apa ya, masuk FK tuh nilainya tuh tinggi, 900 atau berapa gitu. Jadi kadang itu bikin insecure duluan gitu loh. Jadi kayak nggak pede dan aku bingung gitu. Nah, dulu waktu pendaftaran SBMPTN tahun 2019 itu bertepatan sama hari Lebaran, itu ada saudaraku yang main ke rumah dan dia bilang gini gitu. Dia itu kerja di pertambangan BTW ya, kerja di tambang. Terus dia bilang gitu, di tambang tuh ada orang yang kerja tuh paling 1 bulan tuh kerjanya cuma 3 kali gitu. Masuk 1 bulan cuma 3 kali. Tapi gajinya waktu ditanya berapa? 30 juta bilang gitu kan. 30 juta gitu terus. Dia bilang gini, terus itu dia kuliahnya teknik kimia loh, Fer gitu. Kalau kamu mau kuliah aja teknik kimia. Nanti aku masukin ke sana. Dia bilang gitu kan. Jadi bilang gitu. Nah, ya udah aku daftar teknik kimia dong gitu di salah satu universitas juga gitu. Dan alhamdulillah keterima juga di sana teknik kimia kuliah gitu. Tapi anehnya pas aku kuliah di teknik kimia gitu ya. Padahal aku juga passion di sana ya gitu. Matematika, fisika, kimia aku suka gitu. Tapi pas kuliah di sana tiba-tiba ada hal aneh gitu. Aku kuliah tuh nggak paham apa-apa tuh. Bener-bener nggak paham apa-apa. Kuliah itu hampir kosong ini bener-bener kosong. Kalau mungkin ditanya ya berapa materi teknik kimia yang masih nempel di sini, kayaknya nggak ada 10% aslinya gitu. Udah bener-bener kosong gitu, nggak paham apa-apa gitu. Dan aneh gitu. Aku kok bisa ya kayak gini gitu. Kok udah nggak ada semangat belajar lagi gitu. Aku ngerasa kayak aneh gitu. Nah,
dari situ tahun 2020 aku mutusin buat ikut SIMAK UI gitu. Ya balik-balik lagi karena orang tua pengen jadi dokter, jadi aku pengen masuk kelas reguler ya. Jadi aku daftar 3 jurusan karena reguler kan bisa 3 ya. Tadi Kak Zizu bilang bisa 6, itu benar. 3 reguler, terus 3-nya itu paralel. Nah, 3 reguler itu aku pilih kedokteran gigi, yaitu yang pilihan 1, 2. Yang ketiga itu baru fisika, karena passionnya basically di fisika gitu. Dari SMA juga sukanya fisika gitu. Dan aku nurutin orang tua dulu, dokter gigi, dan padahal aku tahu aslinya aku tuh nggak jago di sana gitu. Tapi aku nurut aja di sana gitu. Jadi yang nomor 3 itu baru tuh yang aku pengen di fisika gitu. Dan uh, waktu pengumuman dibuka ternyata rezekinya itu di fisika gitu. Rezekinya itu di fisika gitu. Dan gimana ya, waktu saat itu tuh aku juga aslinya agak sedikit nyesel gitu, kayak maksudnya bukan nyesel ya, kayak belum bisa menerima gitu. Aku tuh udah belajar loh gitu, udah berjuang. Kok nggak bisa sih dapat dokter gitu, gitu kan? Kok nggak bisa sih gitu? Ini kenapa nih gitu? Nah, dan aku baru tahu tuh jawabannya baru tahu gitu. Pas ayah aku sendiri terkena infeksi di bagian kakinya, gitu, sehingga harus diamputasi bagian kakinya. Jadi ada infeksi di kakinya harus diamputasi gitu. Setiap aku di rumah sakit nemenin ayah, dokter itu selalu masuk gitu. Setiap dokter masuk pasti bakal bilang kayak gini, aduh pak, kakimu tuh udah busuk, dipotong aja gitu. Harus bilang kayak gitu, pak kakimu tuh udah busuk, potong aja gitu. Baunya udah gak enak gini-gini, udah hitam segala macam gitu. Dan aku mikir, oh mungkin ini tuh jawaban dari Allah kenapa aku nggak masuk di dokter gitu. Mungkin ini jawabannya gitu. Karena buat apa aku punya ilmu kalau nanti lisanku itu nyakitin hati orang lain, ya kan? Karena pas aku ngucap kayak gitu, itu bener. Kakinya emang busuk bener, gitu. Tapi kan yang diomongin itu kan sakit hati, bukan? Ya kan? Misal kalau aku juga sekarang kuliah di fisika, aku jadi ahli geofisika misal. Teman-teman di Pati, alhamdulillah jarang kena gempa misal gitu. Terus aku bilang sama teman-teman gitu, "Eh, meskipun Pati itu jarang kena gempa gitu, tapi menurut data dari ini, potensinya bisa tsunami 100 meter misalnya gitu." Mungkin teman-teman kalau digituin pasti bakal was-was dan bakal takut gitu kan. Nah, itu namanya kita ngomong ya punya ilmu tapi nggak bisa pakai hati ya gitu. Jadi itu yang agak sedikit itu. Nah, jadi dari beberapa hal itu aku bisa sedikit mengelompokkan ya bahwasanya memilih jurusan yang benar itu yang pertama menurutku aku adalah eh, pertama karena pilihan orang tua. Itu yang aku jadiin prioritas dulu. Karena pilihan orang tua gitu. Seberapa berani kita mengalahkan ego kita demi berbakti sama orang tua. Itu level itu tinggi itu. Seberapa berani kita ngalahin ego kita, ya mungkin kita beda pilihan sama orang tua, tapi seberapa berani kita ngalahin ego kita demi berbakti sama orang tua. Nah, yang kedua adalah carilah jurusan yang bikin kita jadi pribadi yang lebih baik, gitu. Yang kalau ngomong itu dipikir, yang kita itu bisa mikir sesuatu itu secara wawasannya itu luas gitu. Jadi ngeliat sesuatu itu luas, nggak cuma sekedar duit, 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 prospek kerja, lulus jadi apa gitu. Karena pada dasarnya nggak semuanya nggak kayak gitu teman-teman gitu. Mungkin kalau semisal nih, aku di sini, aku sama Kak Zizu misal, kita kan teman-teman satu jurusan gitu. Terus tiba-tiba kita nggak tahu siapa yang sukses duluan misal, aku atau Kak Zizu dulu yang sukses duluan gitu. Terus uh, aku misal ternyata sukses duluan. Terus aku nanti kan bisa bilang sama Kak Zizu kan gitu, Zu, aku bangun startup loh gitu. Ayo kita kerja bareng yuk," gitu. Kan bisa gitu. Jadi kita bisa sukses dan nggak harus di itu gitu. Karena pada dasarnya juga sedikit orang yang apa namanya bisa sukses di bidangnya masing-masing ya gitu. Dan yang ketiga adalah pilih jurusan yang bikin kita jadi pribadi yang bermanfaat gitu. Jujur aku dulu pernah ngajar dan yang aku ajar itu aku pernah tanya dia pengen kuliah di mana, dia jawab aku pengen kuliah di PLB gitu, pendidikan luar biasa gitu. Kenapa pengen kuliah di PLB gitu? Karena aku pengen bisa bantu orang-orang yang memiliki keterbatasan gitu. Bantuin mereka belajar. Itu luar biasa sih menurut aku gitu. Beda sama orang, kamu kenapa ambil jurusan sastra Inggris? Karena aku suka dengerin musik dan film Inggris. Ya itu nggak bisa dijudge juga sih gitu. Tapi kurang sangat disayangkan aja kalau misal kita hanya sebatas itu gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau mau milih jurusan, pilih jurusan yang pertama saran orang tua meskipun itu kadang menentang dan
nggak sama-sama kita, itu nggak apa-apa dipilih. Yang kedua yang bisa jadi kita jadi lebih baik. Yang ketiga itu bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih bermanfaat. Dan siapa yang tahu itu hasilnya teman-teman sendiri. Dan apa kita pas cocok apa enggak sih gitu. Itu nanti bisa sharing sama teman-teman, sama kakak-kakak kombi di sini gitu. Wah, mantap sekali ya. Aku setuju banget sih emang, karena emang pilihan orang tua itu kadang sesuai sih dengan kita. Karena emang orang tua gitu harus dijadikan prioritas gitu. Dan sebenarnya sih kalau membahas mengenai salah jurusan ya, teman-teman aku juga banyak sih kemarin yang pindah jurusan gitu. Karena emang mungkin mereka apa ya, milihnya itu ya aku kurang tahu ya, bisa saja emang mencari aman atau barangkali pengen ini tapi kebetulan nggak cocok, itu bisa jadi sih. Dan maka dari itu memang apa yang disampaikan Kak Ferdian tadi itu emang benar-benar itu sih harus diterapkan. Nah, selanjutnya nih Kak, dalam mengerjakan soal SIMAK UI, kita itu apa ya, kita kan tahu nih soal SIMAK kan susah gitu loh. Dan kadang itu ketika kita tahu soalnya susah itu bisa membuat kita tuh jadi nggak punya motivasi gitu loh, saking susahnya di males gitu buat ngerjain gitu. Nah, gimana sih caranya buat memotivasi diri sendiri biar apa ya, biar seneng, biar bisa sih ngerjain soal SIMAK itu dengan mudah, dengan lancar gitu. Oke. Iya, mantap nih pertanyaannya. Memotivasi diri sendiri sebelum berjuang, sebelum bertanding itu penting ya teman-teman. Kalau tanya pertanyaan penting apa enggak, penting banget aslinya gitu. Motivasi itu nggak harus dari orang lain ya, nggak harus dari kayak semangat gini-gini, nggak harus kayak gitu gitu. Nggak apa-apa dari diri sendiri gitu. It's okay kalau kadang kita tuh meluk diri sendiri itu nggak apa-apa gitu. Kita ya jadi pribadi yang apa ya, bisa berdiri dengan kaki kita sendiri gitu. Tapi ya juga support dari orang lain tuh aslinya powernya memang luar biasa sih gitu. Tapi gimana ya? Gini, benar yang Kak Sisi ngomong tadi, soal simak tuh susah gitu. Kadang kita itu suka gimana ya? Sedih sendiri kalau latihan soal ya, kadang nggak dapat jawabannya gitu. Itu hal yang maklum juga gitu. Tapi tetap harus semangat ya, motivasi diri sendiri gitu. Harus semangat gimana pun caranya. Meskipun kalian ngerjain itu waktu latihan soal sambil nangis-nangis ini nggak dapat jawabannya, tetap aja lanjut gitu. Kalau nggak bisa nonton video kayak atau apa gitu. Yang penting bisa bikin apa ya namanya? Kita tuh tetap terus belajar gitu. Sampai ketiduran pun nggak apa-apa, it's okay hasilnya gitu. Tiduran pun nggak jadi masalah hasilnya gitu. Yang penting belajar aja terus gitu loh. Jadi gimana ya? Uh, ada hal yang keren yang menurut aku itu adalah gini. Segala hal baik itu datang kepada orang yang siap menerimanya gitu. Segala hal baik itu datang kepada seorang yang siap menerimanya. Nah, siap itu di sini menarik nih, siap. Siap itu nggak mesti harus pinter, nggak mesti harus dia ranking 1, all anak olim, nggak mesti harus kayak gitu. Siap itu orang yang dia berani tuh belajar tuh sampai nangis-nangis, sampai nggak paham dipaksa itu sampai mumet. Nah, itu yang itu tuh orang yang siap kayak gitu gitu. Itu jadi aslinya yang perlu kita motivasi ya, terutama ini di sini konteksnya simak ya, bahwasanya ini teman-teman nih apa namanya, Jakun dan UI itu adalah sesuatu yang sangat layak diperjuangkan. Aku nggak bohong, benar jujur gitu. Jadi itu harus teman-teman benar-benar perjuangin dari sekarang ya. Jadi kalau nanti habis termotivasi sama kakak-kakak kompi yang lain yang kece-kece, langsung nanti belajar ya. Jangan ditunda-tunda dulu. Jangan sampai nunggu 1 bulan, 1 minggu atau nggak belajar, itu bukan persiapan namanya. Oke, itu mungkin itu aja dari aku. Oke, mantap banget sih. Emang Jakun itu harus diperjuangkan. Ya, jangan patah semangat pokoknya. Harus gas terus meskipun kerjaan soal SIMAK itu susah banget. Oke, terima kasih ya Kak Ferdian. Nah, tadi itu adalah pertanyaan terakhir nih buat Kak Ferdian. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembicara kedua kita. Itu ada Kak Satriaji. Halo Kak Satriaji. Halo Kak Zizu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas banyak banget nih mengenai persiapan buat ujian SIMAK, lalu ada tips-tips memilih jurusan dan juga gimana sih cara buat supaya kita itu tetap termotivasi gitu loh untuk mengerjakan soal SIMAK. Nah selanjutnya kita kaji, kita bakal sedikit nih membahas mengenai persiapan kita ketika kita mengerjakan. Nih soalnya tuh kadang ketika kita ngerjain soal SIMAK pas hari H-nya itu kadang ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Aku pengen cerita sebentar. Dulu itu waktu aku SIMAK, aku bahkan sempat
Dan itu, aduh absurd banget kan. Nah, jadi ini aku pengen nanya nih sama Kak Aji. Kira-kira itu apa sih yang harus dipersiapkan gitu loh dalam mempersiapkan ujian SIMAK itu? Seperti lingkungannya gitu loh. Oke Kak Zizu, terima kasih bridging-nya. Kalau pertama ya kita akan membahas mengenai bagaimana kita buat lingkungan yang baik waktu sebelum SIMAK itu. Jadi kan kita tadi dari Kak Ferdian udah dikasih tahu bagaimana cara persiapan belajarnya gitu. Untuk faktor-faktor lain, kita itu nggak tahu kalau SIMAK UI kan sekarang kita mandiri. Kita buat lingkungan buat pengerjaannya sendiri. Jadi lebih ada effort untuk itu persiapan untuk SIMAK UI. Yang dulu itu, jadi yang pertama ada lingkungan saat kita belajar, bagaimana suasananya. Setiap orang kan berbeda. Ada yang kayak suka yang sunyi, ada yang suka ada kayak bising-bising sedikit gitu, kayak di perpustakaan kan biasanya ada kayak suara-suara buku gitu. Itu beda-beda orangnya. Jadi dulu tuh aku karena orangnya kalau ada kayak bunyi sedikit terdistraksi, aku mau ngakali nih bagaimana biar SIMAK UI itu aku nggak di rumah gitu. Karena tahu kau di rumah itu kayak ada adik gitu, ada teman-teman adik yang belajar bersama gitu. Jadi waktu SIMAK jadi terganggu. Terus aku mikir nih, H-1 sebelum SIMAK ini bagaimana cara keluar dari rumah ini gimana gitu biar mudah saat mengerjakannya nanti. Terus aku hubungi beberapa teman yang kayak rumahnya ada ruangan sendiri gitu, yang kayak nggak punya adik atau adiknya sudah besar gitu. Terus nggak ada jawaban nih, mentok. Jadinya kan aku ada kenalan dari guru SMA gitu. Karena pandemi kan sekolah kosong, jadi kesempatan gitu ruang kelas buat ujian SIMAK UI. Terus kan SIMAK UI juga kan kita itu kayak strict banget gitu loh pengamanannya. Jadi kayak nggak boleh mondar-mandir atau nanti kayak ada pergerakan sedikit bisa jadi tulis jadi kecurangan gitu. Jadi kayak ruangan kayak sepi gitu tuh jadi plus point gitu. Buat kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi waktu dulu itu langsung aku H-1 chat guruku ke sana menata apa yang digunakan waktu SIMAK UI itu. Terus juga untuk barang-barang yang mau digunakan SIMAK UI itu lebih baik kalau barang-barang yang digunakan itu nanti cari cebel gitu, kayak dikasih di meja itu ditata kayak gitu. Jadi kayak nggak banyak pergerakan. Nanti kalau bisa banyak pergerakan, jadinya kayak terlihat curang. Karena dulu waktu di Twitter itu aku lihat kayak ada screenshotan data dari kayak semua siswa yang ikut gitu. Jadi kayak ada ditulis gitu, anak ini ngapain itu ada gitu. Jadi bisa aja kita gagal gara-gara cuma hal-hal sepele gitu. Jadi kayak lingkungan itu bisa ditata lah sebaik mungkin sebelum kita mengerjakan gitu. Karena kan kita sendiri tahu SIMAK UI ini pandemi, kita mengerjakannya harus sendiri pula di ruangan tersendiri tanpa ada orang, itu wajib ya. Terus keadaan sunyi juga bisa membantu kayak aku, tapi kalau yang lain bisa mengerjakan kayak sambil nonton TV atau gimana juga itu nggak tahu sih. Itu plus poin buat orang-orang yang bisa kayak gitu, tapi aku nggak sedewa itulah bisa ngerjain ada distraksi kayak gitu. Cuma itu sih bisa. Bener banget sih emang. Jadi itu karena kemarin kan angka tahun 2020 itu SIMAK sudah mulai online, jadi emang ada peraturan tertentu gitu, seperti mengerjakannya itu harus di ruang tertentu, ruang tertutup tanpa ada orang lain gitu. Jadi emang harus dipersiapkan sebaik mungkin sih sebelum mengerjakan itu, daripada nanti ketahuan curang, ya kan? Nah, terima kasih nih Kak Aji. Nah, selanjutnya nih, soal SIMAK itu kan dalam penilaiannya itu kan ada benar salahnya nih. Ada benarnya tuh 4 poin, terus ada sistem pengurangan nilainya juga gitu. Nah, buat Kak Aji nih, ada tips nggak sih buat mengerjakannya supaya bisa mendapatkan poin dengan sesuai jurusan yang kita inginkan gitu loh. Oke. Untuk poin
aku nggak bisa beri garansi ya dapat berapa poin, berapa nilainya gitu nggak bisa. Karena kan itu kayak dari faktor-faktor lain juga bisa kayak tadi kayak lingkungan yang udah aku berikan karena kayak lingkungannya bising atau gimana jadi nggak bisa kerjain atau karena materi yang udah dipelajari kayak kurang atau masih itu kan bisa mempengaruhi. Tapi kalau tips trik buat ngerjain kan kita tahu kalau SIMA UI itu kayak lebih sulit daripada UTBK gitu. Kalau dengar-dengar dari orang-orang atau kita baca berita gitu. Kita itu untuk SIMA UI sendiri, materi-materi yang diberikan itu kan kita tahu ada TKD sama TKA-nya gitu. Dan itu untuk setiap mata pelajaran itu 15 kayaknya kayak dulu. Jadi total untuk soalnya itu kayaknya 105 kalau aku lihat tadi. Jadi kita tuh harus pinter-pinter gitu cara mengerjainnya, dapat poin yang tinggi itu kayak gimana. Kan kalau kita ngerjain tapi asal-asalan, yang penting aku ngerjain semua deh, tahu-tahu nilainya negatif semua kan nggak lucu gitu nantinya. Terus untuk SIMA UI juga itu bener-benerin kamu kayak tadi kayak Kak Ferdian kasih tahu bahwa yang diberikan itu kayak materi yang konseptual, yang basic knowledge-nya itu yang dalam gitu. Kayak dulu sepengetahuanku kayak biologi itu yang diberikan itu nggak cuma kayak soal-soal hafalan di buku langsung keluar. Kalau kamu lihat buku itu enggak. Jadi kayak kita itu harus bisa reasoning dulu, critical thinking apa yang diberikan soal itu. Jadi basic knowledge itu penting banget. Jadi karena dulu aku juga mantan anak Olim, untuk kayak gitu itu jadi kita itu sudah pernah belajar menghargai yang namanya proses gitu, bukan cuma hasil akhir. Jadi dari semua yang diberikan soal-soal itu kebanyakan kayak gitu, basic knowledge. Semua itu berhubungan dari soal satu ke soal lainnya itu biasanya bukan cuma satu topik. Jadi gabungan dari beberapa materi itu bisa jadi satu soal. Itu yang namanya basic knowledge. Kita tahu bisa merecall lagi materi yang udah kita punya buat ngerjain. Kalau kayak kita, umpama kita nggak tahu ya apa yang diberikan soal itu, kok di buku kayak nggak ada gitu. Terus gimana cara ngerjainnya? Kita itu bisa kayak membedah lagi. Oh, di topik ini ada ini, di soal ini topik ini ada ini. Terus dulu aku kayaknya pernah belajar ini deh. Terus itu bisa kayak disambung-sambungin gitu. Disambung-sambungin jadi satu, nantinya kita bisa dapat jawabannya walaupun kita nggak begitu yakin itu jawabannya, tapi paling nggak kita tahu kalau jawabannya itu sesuai apa yang ada, yang udah kita pelajari kayak gitu. Itu sih. Terus untuk ya tadi kayak plus 4, min 1 itu lebih ke lebih ke kualitas ya. Kalau kita pikir kuantitas, nanti bisa aja nilai kita negatif kan mengubur impian kita buat masuk UI gitu. Apalagi juga untuk SIMA ini kan ada nilai tambahan dari UTBK gitu. Jadi nggak tahu nanti ke depannya gimana penilaiannya untuk kita bisa memberikan yang terbaik lah gitu. Jangan pikir nilainya dulu, tapi kita bisa pikir kita ngerjainnya itu yang penting mantep gitu. Setiap soal itu kayak kalau udah sulit ya lupakan aja gitu. Nanti sebenarnya kayak kakak UI yang lulus SIMA UI ini kebanyakan itu dia itu kosong itu lumayan banyak kalau dari teman-temanku ya, dari satu fakultas juga. Kalau di grup gitu dulu waktu pertama masuk kan pada kayak cerita gitu, kayaknya aku ngerjain kayak kosong banyak tapi kok masuk ya. Kebanyakan sih gitu. Yang penting itu kayak yakin aja, nggak usah boro-boro ngerjain beberapa soal, target beberapa soal gitu. Nggak usah, yang penting kita yakin aja sama yang benar itu, kita bisa yakin bahwa jawaban itu benar. Bukan cuma nyampah soal. Kalau anak-anak lomba dulu itu kasih julukannya itu nyampah. Karena kan ada sistem kayak gitu. Kalau sistemnya nggak ada min 1, 4 atau semua bisa benar,
dikasih 1 terus salah 0 boleh aja, tapi karena ada sistem kayak gitu, kita bisa lebih pikir-pikir lagi gitu. Gitu nggak sih, Zu? Iya, bener banget sih memang. Karena aku sendiri kemarin itu mengerjakan soalnya juga banyak yang kosong sih. Aku kerjain soal yang paling mudah dulu. Jadi emang bener sih apa yang disampaikan Kak Aji tadi. Nah, selanjutnya ini tadi kan Kak Aji udah bahas nih mengenai lingkungan yang tepat untuk mengerjakan soal SIMAK. Lalu ada juga strategi buat mengerjakan soalnya gitu, how to get high score ya. Terus selanjutnya nih, ketika kebetulan sih amit-amit ya misalnya ketika kita mengerjakan itu tiba-tiba ada trouble gitu loh yang nggak terduga gitu. Dan kadang trouble tersebut itu bisa membuat kita itu tiba-tiba panik gitu. Nah, kalau menurut Kak Aji, gimana sih caranya buat memanajemen stres kita saat mengerjakan soal SIMAK itu? Oke. Sekarang kita bahas yang namanya cara manajemen stres. Kita tahu kalau SIMAK UI itu stresnya bukan cuma di awal, bukan cuma waktu kerjain, bukan cuma waktu selesai, itu semuanya itu ada bagian stresnya sendiri kayak gitu. Kayak nanti waktu sebelum ngerjain, udah berpikiran, oh materinya udah siap atau belum ya, kayak gimana. Terus waktu ngerjain, karena kebanyakan dari peserta yang ikut SIMAK UI itu kan first taker untuk ujian ya, kayak gitu. Dulu juga itu jadi pengalaman waktu UTBK sih, kenapa gagal UTBK itu, karena ya ngerjain itu bisa memunculkan stres gitu. Dulu waktu TBK, FYI, aku 2 mata pelajaran pertama UTBK itu nggak bisa baca apa-apa. Jadi kayak nggak ada yang masuk di otak sama sekali gitu. Padahal udah setiap hari udah TO, kalau dilihat ya di hasil leaderboard gitu bagus, tapi waktu ngerjain itu nggak ada yang masuk gitu. Nah itu muncul karena rasa takut itu. Sampai-sampai kayak kepikiran, gap year ini tahun ini paling ambil lagi tahun depan kayak gitu. Terus pikiran itu waktu SIMAK UI aku buang besar-besar, jadi kayak udah gak mikirin keterima atau enggak atau gimana. Itu udah kayak hal biasa sih. Karena kan kita kayak itu kayak momen pertama kali, apalagi kayak dianggap momen sekali seumur hidup gitu. Kayak kalau udah gagal kayak udah ya udah kayak jadi gak kayak temen yang keren-keren kayak gitu. Jadi itu bisa memengaruhi, memunculkan kayak stres waktu mengerjakan. Dan itu kayak mempengaruhi waktu mengerjakan kita kayak materi ini kayaknya udah bisa, tapi waktu dibaca kok nggak ada yang masuk ke otak kayak gitu. Itu bisa aja terjadi. Terus kalau SIMAK UI, aku lupa ya ada aturan boleh bawa makanan atau enggak. Tapi terus terang kayak makanan atau minuman itu kayak berikan semangat, kayak tambah mood gitu. Dulu waktu SIMAK juga aku bawa coklat kalau mau tahu, karena itu kayak bisa nambah semangat, kayak penghilang stres lah. Jadi kayak aku taruh di kolong waktu kayak pengawasnya kayak udah lama kan, kayak pengawasnya paling udah kayak bosen gitu, aku makan kayak gitu. Jadi waktu ngerjain itu bisa fresh lagi, kayak lebih seneng. Terus waktu SIMAK juga kan waktunya itu kayak dibagi. Karena kita kayak stres gitu, boleh aja kayak kita waktu break itu nelpon temen atau gimana, buat kayak say aja gimana kabarnya kayak gitu waktu ngerjain. Itu bisa kayak nambah mood kalau itu masih ada teman kita yang bareng-bareng loh buat ngerjain kayak gitu. Jadi kita kayak punya semangat lagi buat ngerjain, tidak memunculkan stres lagi kayak gitu. Oke. Oke, jadi tuh yang pertama itu kita harus menyingkirkan jauh-jauh nih kayak pikiran negatif kita nggak bisa ngerjain kayak gitu. Karena emang hal tersebut itu bisa membuat kita jadi ngeblank sih, dan kayak Kak Aji tadi malah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Padahal sebelumnya kayak pas belajar, pas try out itu nilainya tinggi gitu. Makasih ya Kak Aji. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir nih buat Kak Aji. Nah, selanjutnya ini kita ke pembicara ketiga kita. Ada Kak Zian nih. Halo Kak Zian. Halo Kak Zizu, gimana, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sore adik-adik semua.
Ya, saya hai dong Kak buat adik-adik yang ada di sini, teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan aku Isvina Zian Tiffany, panggil aja Zian. Asik, ini pembicara kita yang cewek sendiri ya? Oke, nah ini Kak Zian nih, mau nanya. Ketika kita udah ngerjain soal simak, udah ngerjain, terus selanjutnya apa sih? Kita harus ngelakuin apa abis itu? Menurut Kak Zian gimana nih? Oke, tadi kan udah dijelasin sama Mas siapa? Mas Satriaji sama Mas Yuda ya. Gimana persiapan simak sama gimana cara manajemen stres. Nah, selanjutnya apa? Habis simak kalian mau ngapain gitu. Nah, kalau dihitung-hitung, dibikin timeline gitu, simak ini ujiannya cenderung duluan ya daripada PTN-PTN lain. Nah, kalian ini habis simak langsung bikin skala prioritas. Kayak yang diceritain sama Mas Yuda tadi, kalian pikir lagi mau prodi apa di PTN mana, di list gitu. Skala prioritasnya ditentuin, terus ya gimana ya, kalau kamu punya satu kunci, itu jangan fokus hanya pada satu pintu. Di luar sana itu banyak loh, nggak cuma di UI doang lah emangnya. Prodi yang kamu pengen itu dimanapun ada insya Allah. Terus masalahnya itu gini, aku mau cerita sedikit ya. Banyak orang yang kuliah tapi dia itu nggak tahu kenapa dia kuliah. Maksudnya ketika ditanyain kenapa pengen ini, kenapa mau prodi ini, itu dia nggak tahu alasan dia masuk ke prodi itu apain. Ketika ditanyain mau 3 tahun lagi mau ngapain, 5 tahun lagi ngapain, itu nggak tahu sama sekali. Padahal dana yang pemerintah keluarkan buat siswa dan mahasiswa itu nggak kecil jumlahnya. Dana itu diambil dari pajak ya. Kebayang nggak sih berapa orang yang bayar pajak di Indonesia, Kak Zizu? Seluruh masyarakat dong. Banyak Nggak banget. sedikit kan? Nah, itu masalahnya. Kalau kalian udah jadi mahasiswa itu kalian secara langsung ataupun sadar nggak sadar, kalian itu udah memegang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sekian juta rakyat di Indonesia yang bayar pajak itu. Gitu. Itu Kak Zizu. Pokoknya selama masih ada waktu, Bener kejar banget, terus Kak. apa yang kamu mau gitu. Mau di PTN, Mantap. mau Karena di emang PTN, apa ya, kita sebagai mahasiswa itu mau di PTN silakan. manapun, mau di PTN manapun itu nggak apa-apa. Yang penting prodinya itu kamu suka, ya. Oke, maaf ya tadi aku sempat salah. Dan yang disampaikan Kak Zian itu emang benar sih, karena dimanapun tempatnya itu kita bisa gitu loh, asal kita memilih jurusan atau prodi yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, selanjutnya nih Kak Zian, tadi sih Kak Aji sempat ngebahas nih mengenai orang-orang yang curang gitu, di Twitter katanya banyak banget tuh ditemukan, orang-orang yang mengerjakan soal simaknya tuh curang gitu. Nah, gimana sih menurut Kak Zian nih, pendapat Kak Zian mengenai orang-orang yang curang ketika menghadapi soal simak ini? Kak Zizu percaya takdir nggak? Aduh, percaya dong. Ya jujur, aku tuh nggak pernah ngebayangin Kak bisa masuk ke UI karena jujur selama ini tuh aku persiapan dari aliyah dari SMP bahkan itu pengennya ke UGM. Kalau nggak ke UGM ya nyusul kakak aku di Inggris. Enggak deng, akunya pengen di Inggris, kakakku nyuruh di Jerman gitu. Nah di UI ini aku nyangkut lah katakanlah. Kalau masalah orang yang curang, kayak yang aku bilang tadi ya, Sujiwo Tejo itu pernah bilang gini, naskah sutradara kita tahu di depan, naskah Tuhan kita tahu di belakang. Nah, kayaknya aku lagi ngerasain itu, Kak Zizu. Aduh. Bayangin deh. Emang bener sih Kak. Emang naskah Tuhan, naskah Allah itu emang lebih baik sih. Allah lebih tahu daripada kita. Jadi nggak usah khawatir sama orang-orang yang udah berbuat curang gitu, ya nggak Kak? Oh iya, betul banget. Terus aku mau pesan nih sama adik-adik semua. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Kalau kamu merasa mimpimu itu terlalu besar, nggak ada, Ding. Sorry. Nggak ada mimpi yang terlalu besar, usahamu saja itu yang
mungkin belum maksimal. Pokoknya selama masih ada waktu, kejar terus apa yang kamu mau gitu. Terus kuliah itu cari ilmu ya, catat. Karena dengan ilmu kita bisa memandang dunia lebih luas daripada orang-orang yang nggak punya ilmu. Jangan cuma dipersempit ke masalah ekonomi. Tuhan juga mengangkat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat, orang yang berilmu lagi, bukan orang yang berduit. Terus yang penting itu kuliah cari yang kalian seneng, benar-benar yang kalian seneng. Beberapa orang itu tanya-tanya sama aku, "Mbak, aku cocok di prodi apa ya? Aku cocoknya ngambil apa ya?" gitu. Nah, ini tuh kayak gimana ya, nasib-nasibnya dia, tapi kok nanyain sama orang lain. Padahal dia itu yang tahu atas dirinya sendiri, di kurangnya di apa, terus lebihnya di apa, dan life plan orang-orang itu kan beda ya. Nggak boleh nentuin nasib sama orang lain. I mean, like hidupmu gitu loh. Kamu yang menentuin jalan cerita hidupmu sendiri gitu. Kalau pilih prodi, pilih yang kamu suka ya gitu. Do what you love and love what you do. Dalam artian itu kita harus ikuti kata hati kita ya, Kak? Oh iya, tentu. Hati nomor 1. Jangan takut. Oh Oke, iya. terima kasih Kak Zian. Nah, Kak Zian ada tambahan lagi gak nih buat teman-teman yang ada di sini? Mungkin ini terakhir ya. Don't lower your standard, work harder. Apa Kak artinya, Kak? Kak, apa tuh? Mungkin Mas Baskara bisa dibantuin? Nggak tahu Kak, jelasin dong Kak. Oh iya. Itu siapa Mas Wahyu, ayo. Ayo Kak Wahyu. Boleh diulang nggak? Don't lower your standard, work harder. Alah, Mas Wahyu merendah ini. Ya gini, jangan merendahkan standarmu. Maksudnya pasang target tinggi itu boleh, pasang UI boleh, tapi kalian juga harus realistis gitu loh, Dek. Harus punya skala prioritas dan plan A, B, C gitu. Karena kampus yang bagus itu nggak UI doang gitu. Terus untuk kalian bisa masuk UI itu nggak ada yang mustahil. Satu kepastian dalam hidup itu adalah ketidakpastian malahan. Kawan katanya. Jangan turunkan standarmu, tapi naikkan daya juangmu. Kerjalah lebih keras. Pokoknya selama masih ada waktu, kejar terus apa yang kamu mau. Itu lagi. Semangat ya. Semangat Kak Jizu. Aduh, mantap. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih, Kak Zian. Nah, teman-teman semua, dari Kak Zian adalah mengakhiri sesi dari talk show ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya. Nah, sistemnya nanti bisa melalui kolom chat atau bisa on mic. Silakan teman-teman saja nih. Oh iya, buat pertanyaannya ini bisa mengenai SIMAK atau kalau pengen mengenai UI juga bisa sih. Nah, mungkin ini buat memantik aja ya. Mungkin di antara kakak kompi di sini pasti ada yang namanya lintas jurusan dari Saintek ke Sosum atau sebaliknya. Nah, mungkin nih dari kakak kompi yang ada di sini bisa cerita nggak nih pengalaman kalian ketika kalian linjur? Apa yang harus kalian persiapkan? Mungkin bisa nih Kak Baskara atau Kak Amar yang linjur ini menceritakan pengalaman kalian. Amar dulu boleh deh. Oke, gimana nih Kak Amar? Mic-nya nggak bisa. Aduh, ya udah Kak Baskara dulu. Gimana tadi gimana? Linjur. Gimana nih pengalaman Kak Baskara saat linjur pas SIMAK ini?
pengalamannya ya sebenarnya nggak banyak pengalaman juga sih soalnya gimana ya? Aku linjur kan cuma ya belajar cuma hamin 30 simak kan. Jadi ya nggak kerasa feel yang mendalam gitu nggak kerasa banget. Soalnya cuma 30 hari itu aku merasa linjur. Tapi menurutku dibandingkan saat di IPA, aku lebih enjoy di sosum sih. Jadi kalau mau linjur, menurutku saranku pastikan kalau itu memang passion kalian di situ sih. Jadi kalian jalannya tuh nggak berat-berat banget ataupun nggak terbeban gitu. Jadi ya dapat enjoy itu menjalani linjur kalian. Ya gitu sih Kak, karena aku nggak terlalu punya pengalaman linjur di dalam perlinjuranku. Aku mau nanya nih, alasan Kak Baskara buat linjur itu apa dulu? Alasan paling simpel sih aku malas ketemu fisika dan kimia. Alasan paling simpel. Aduh, udah pusing ya berarti. Oke, terima kasih Kak Baskara. Nah, ada pertanyaan nih dari, aku sebutin nggak nih namanya? Oke, dari Mei Rina ya. Oh, maaf. Nah, jadi pertanyaannya itu, nih gini, Kak, kan kalau simak reguler pakai nilai UTBK, itu apakah dijadikan bahan pertimbangan juga atau enggak? Soalnya aku nggak cukup pede nih sama waktu UTBK lagi kurang sehat. Nah, gimana nih Kakak Tompi? Ada yang ingin menjawab gak nih pertanyaan ini? Halo, Halo, masuk Kak. oke. Maaf ya, ini aku nggak bisa mic mantul ya. Tadi pertanyaannya gimana? Boleh tolong, maaf Aku Pak. ulang lagi ya. Kalau simak reguler, ini pakai nilai UTBK. Nah, itu apakah dijadikan bahan pertimbangan juga atau enggak? Nah, aku nggak cukup pede sama nilai UTBK aku. Waktu UTBK soalnya lagi kurang sehat. Nah, gimana nih Kak Amar tanggapannya? Nah, ya kalau ini ya. Jadi ini kan karena kita online ya, jadi banyak banget yang berubah nih. Termasuk juga tahun kita yang angkatan 2020. Tahun lalu kan akhirnya esai dihilangin ya kan, terus kita pakai tambahan nilai rapot gitu kan. Nah, kalau untuk yang tahun ini kurang lebih sama kayak tahun lalu, cuma diganti tuh dari nilai rapot diganti jadi nilai UTBK. Nah, terus pertanyaan kan kayak gini sekarang, UTBK ini jadi penentu nggak sih gitu, ya kan? Nah, sebenarnya kalau buat jawab kayak gini tuh aku nggak punya jawaban ya, nggak tahu jawaban pasti karena kalau kita ngomong hasil itu cuma Tuhan dan panitia yang tahu, kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya, jadi apakah UTBK ini benar-benar yang jadi penentu? Kita nggak tahu gitu. Di situ kita nggak tahu dulu di situ. Nah, tapi ini jadi jangan khawatirin di situ tapi karena cuma panitia dan Tuhan yang tahu, maka yang bisa kita lakukan ya cuma kita berusaha aja gitu. Nah, cuma kalau dari lihat ya dari pengalaman aku ini kan linjur ya. Dan nilai rapotku itu dulu kan aku pakai nilai rapot. Nilai rapotku kan IPA. Dan jujur waktu sekolah itu aku bukan orang yang ambis di dalam pelajaran. Justru aku ambisnya itu di kegiatan organisasi gitu. Ya aku sebutnya aku adalah budak dispen pokoknya pada saat itu. Nah, jadi dengan aku yang lihat nilaiku di rapat itu yang nggak bagus-bagus banget, apalagi terus linjur gitu kan. Dan aku ikut simak. Justru aku masuknya dari simak itu gitu kan. Dari situ aku bisa lihat bahwa mungkin ada ya pertimbangan-pertimbangan dari nilai UTBK atau kalau pada zamanku itu pakai nilai rapot. Mungkin ada pertimbangannya tapi itu lagi tadi kita nggak tahu gitu kan. Nah, dengan fakta aku ini bisa masuk dengan nilai rapotku yang aku sadar gitu kan sangat-sangat tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, itu jadi bisa kayak jadi sebuah pandangan gitu kalau nggak masalah apa yang udah terjadi sama UTBK, kita juga nggak bisa ngubah apa-apa kan dari UTBK itu. Jadi kita yakin aja masih ada jalan di situ. Jadi kita fokus aja dari apa yang bisa kita perbaiki. Kita fokus apa yang bisa kita kontrol, bukan apa yang udah lewat, yang di luar kuasa kita gitu. Nah, jadi ini pegang bener-bener tuh bahwa hasil itu cuma Tuhan dan panitia yang tahu, tapi
bagaimana kita mengerjakan itu kita yang paling tahu. Gitu Kak Sisu. Oke, terima kasih Kak Amar atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah peluang untuk diterima di SIMAK Linjur itu lebih sedikit? Gimana nih? SIMAK tapi Linjur. Kita kira-kira mempengaruhi peluangnya nggak sih? Gimana nih, Kak Rombi? SIMAK tapi Linjur. Aku lagi ya kayaknya ya. Ya udah nggak apa-apa. Babat habis. Sebenarnya kurang lebih tadi udah cukup ngasih tahu sih. Jadi sebenarnya untuk SIMAK ya, jadi kayak aku kasih tahu, untuk SIMAK itu benar-benar nggak lihat latar belakang. Jadi kamu dari jurusan mana aja itu, apakah kamu murni IPA atau nggak bisa ya? Apakah kamu murni IPS atau kamu linjur? Biasanya kan kalau linjur kan IPA IPS ya. Nah aku juga linjur dari IPA IPS. Nah apakah ada standarnya gitu? Benar nggak? Jadi benar-benar murni kalau kita di SIMAK itu cuma lihat dari hasil kerjaan kita jadi SIMAK gitu. Jadi nggak ada bedanya bahwa yang apa sih yang yang asli yang ori yang nggak linjur itu lebih bagus, lebih gede peluangnya daripada yang linjur. Itu nggak jamin. Justru aku pernah cerita-cerita nih sama temanku yang asli IPS gitu. Justru mereka nggak senang kalau ada anak IPA tuh yang linjur. Mereka kayak merasa ada pesaingnya gitu loh. Ini kamu ngapain sih linjur sih? Kan jadi susah nih masuknya gitu. Jadi justru kita yang linjur-linjur nih merasa apa ya? Bagi mereka yang IPS tuh kayak ada ancaman gitu bagi mereka. Nah, jadi di situ. Jadi benar-benar kalau di SIMAK itu kita nggak lihat apakah peluangnya lebih besar linjur atau enggak. Nah, dan mungkin aku mau nambah nih. Kalau buat kalian yang linjur jangan pesimis gitu kan. Karena justru di linjur itu kalian punya apa namanya? Peluang yang lebih gede justru kalau dari anggapanku pribadi ya. Bukan dari peluang bukan dari peluang dari penerimaan SIMAK-nya, tapi dari peluang yang bisa kita usahain. Gitu. Karena apa? Ya satu gini. Karena di salah satu gini, di yang sama tuh di ujian itu kan ada IPA, ada IPA, ada bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, dari salah satu kemampuan dasar itu, ada yang paling bisa kita kuasain, yaitu matematika. Karena anak-anak IPA ini kan, walaupun kalian nggak jago di matematika, ya kan, tapi buat anak IPA gitu kan, matematika tuh udah kayak lebih sering gitu kan, yang lebih sering kalian hadapin kan ya. Nah, dibandingkan sama anak-anak IPS, karena mereka itu lebih banyak kayak memahami konsep, terus penerapan dalam bentuk dalam bentuk penerapan aja gitu. Kalau kita lebih banyak kayak yang bentuknya tuh eksakta gitu kan. Nah, itu menurutku itu bisa jadi poin lebih di situ, ya kan. Jadi kalau teman-teman mau coba gimana caranya ngalahin teman-teman yang linjur nih mau ngalahin yang IPS asli, coba tuh salah satunya kalian bisa lebih mantepin di MTK gitu. Karena orang-orang yang IPS ini bukan berarti anak IPS matematikanya jelek, cuma kan emang kurang di-push gitu kan waktu SMA. Jadi mereka tuh biasanya lebih mengunggulkan kayak materi-materi dari pelajaran IPS-nya, kayak sosiologi, kayak apalagi sih, geografi, terus ekonomi, macam-macamnya, mereka lebih banyak di situ gitu kan. Dan kita punya unggulnya satu di matematika tadi, selanjutnya kita nggak harus banyak-banyak itu dong, nggak usah harus menguasai 4-4-nya yang di IPS, kita kayak perlu 2 aja cukup gitu. Karena kita punya matematika, atau kalian justru udah lebih bagus di bahasa Indonesia sama yang lain gitu. Jadi intinya buat baca pertanyaan tadi nggak ada peluang yang lebih besar, cuma peluangnya sama. Dan tadi kalian bisa maksimalin peluang diri kalian buat yang linjur. So jangan pesimis gitu ya. Boleh nambahin nggak Kak? Balik ke Azizu. Oke, boleh silakan Kak sekarang. Soal rapot tadi ya, misal mungkin teman-teman pernah mendengar kalau kita menggunakan raport buat ujian mandiri itu ada pembobotan, ada apa ya, kayak rasio kayaknya, atau pokoknya kayak dikonversi gitu, jadi kayak nilai IPA dikonversi ke nilai IPS. Tapi perlu kita ketahui juga di SIMAK UI rapot itu tidak digunakan sebagai apa ya, kayak sesuatu yang harus ditambahkan buat kayak digunakan dalam seleksi itu, karena dalam redaksinya sendiri raport itu digunakan sebagai pertimbangan. Jadi kayaknya
lebih tepat kalau ini hanya perkiraan ya, karena soalnya kan seperti yang diketahui teman-teman bahwa SIMAK UI menggunakan raport ini agak gaib juga. Jadi mungkin lebih tepat kalau dalam raport itu kita bisa dilihat performa kita dalam belajar. Misalnya teman-teman belajar IPA, apakah teman-teman bisa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dalam pelajaran IPA sekalipun. Jadi kita bisa lihat di sana jika teman-teman bisa mengikuti dengan baik di pelajaran IPA sekalipun, mungkin saja bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di IPS juga. Bahkan mungkin teman-teman bisa ada juga sih beberapa sekolah yang memiliki pelajaran IPS seperti ekonomi atau sejarah. Itu kan juga bisa digunakan sebagai indikator dalamnya. Jadi kalau ditanya apakah Linjur memiliki peluang lebih sedikit atau enggak, aku setuju sama Amar tadi. Kalau linjur maupun enggak linjur tuh peluangnya sama aja. Tapi seperti tadi, raport tuh lebih digunakan sebagai indikator buat menilai apakah teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau enggak. Cuma itu sih, enggak buat seleksi lebih dalam atau apa itu enggak. Karena seleksinya lebih ke nilai SIMAK tadi. Terima kasih. Aduh, terima kasih Kak Baskara atas tambahannya. Nah, ini selanjutnya aku mau bacain pertanyaan lagi dari Sevia Dwi. Pertanyaannya itu, di UTBK kan kalau milih jurusan, tips and triknya pilihan kedua tuh harus lebih rendah keketatannya dari pilihan pertama. Nah, kalau SIMAK tuh gitu juga apa enggak sih Kak kalau milih jurusan? Jadi seperti ada skala prioritas gitu dalam memilih jurusannya. Gimana nih Kakak Kombi? Ada yang ingin menjawab kah? Kalau dari aku sih ya, dalam memilih jurusan itu sebisa mungkin sih emang pilihan pertama itu pilihan yang benar-benar kita inginkan gitu. Karena emang dari UI itu mesti bakal lebih prioritasin pilihan pertama kita daripada pilihan kedua dan ketiga gitu. Jadi diseleksi dulu di pilihan pertamanya, baru nanti di pilihan berikutnya. Terus tadi pertanyaannya kan, nah pertanyaan kan itu, tips and triknya itu harus lebih rendah nggak sih keketatannya daripada pilihan pertama itu, boleh gitu sih. Tapi kalau kamu berminat buat pilihan keduanya lebih tinggi ya nggak masalah. Cuman nanti peluang buat keterimanya mungkin lebih susah daripada kalau kamu urutin skala prioritas kamu gitu loh. Pilihan yang pertama itu adalah pilihan dengan keketatan yang paling tinggi gitu misalnya. Terus pilihan selanjutnya itu adalah pilihan yang lebih rendah gitu. Nah gimana nih Kak Kombi, ada yang mau menambahkan nggak? Ulan sepertinya mau menambahkan, Kak. Silakan. Maaf, suaranya belum masuk, Kak. Halo? Oke. Baik, Kak Siju, saya mau menambahkan sedikit. Jadi kalau kita ingin memilih jurusan itu, yang pertama yang kita inginkan. Lalu kita memilih passing grade tertinggi ya dari yang tertinggi ke yang terendah supaya kita tidak menyesal nantinya. Kita ingat bahwa pepatah dari Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Ulan. Gimana? Ada yang mau nambahin lagi atau Mungkin enggak aku mau aku nambahin, baca? Kak. Oke, boleh. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau jurusan, aku setuju sama kakak-kakak tadi sih. Yang pertama harusnya jurusan yang diimpikan sih, menurutku. Terus, apakah harus sesuai dengan keketatan pengurutannya? Menurutku, keketatan tuh nggak terlalu penting sih, karena yang lebih penting itu passing grade dari setiap jurusan. Misal gini, keketatan suatu jurusan tinggi, tapi passing grade-nya tuh rendah. Jadi, maksudnya sama aja gitu, kayak, kan ya, apa tujuan dari mengurutkan itu misalkan kamu nggak keterima di jurusan A, setidaknya bisa keterima di jurusan B. Kalau yang jurusan kedua ini passing grade-nya lebih tinggi, ya kan ya percuma juga.
Jadi yang lebih penting menurutku daripada ketatan tuh lebih ke passing grade sih dari nilai batas bawah dari setiap jurusan. Menurutku seperti itu. Oke, terima kasih Kak Baskara. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan, tips ngerjain soal SIMAK Kak. Misal ada yang kosong satu subtes, tapi kita kencang di subtes lain gimana? Nah, tadi katanya Kak Ferdian mau menjawab pertanyaan ini nih. Gimana nih Kak? Halo. Oke, terus saya coba jawab ya. Ini juga mungkin ini menarik nih aslinya. Gimana kalau misal 01 itu? Uh, Kalau saran dari aku ya, jangan kosong-kosong banget ya teman-teman ya. Jangan kosong. Setidaknya satu aja nggak apa-apa kalau diisi satu itu. Karena aku sendiri ya, aku masuk jurusan saintek ya. Dan aku matdes sendiri aja ngerjain cuma bisa 5 ya. Itu tahun kemarin itu cuma bisa 5 gitu. Dan nggak apa-apa aslinya kalau kita nggak bisa itu oke nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai benar-benar kosong ya. Kita misalnya nggak suka biologi terus biologinya dibolong semua itu enggak gitu. Yang itu ya isi aja lah nggak apa-apa gitu. Apa yang kita bisa itu pasti mungkin sekarang itu pikiran kita tuh ngerasa kalau ada mungkin ya ada soal yang kita kita kan misal nggak suka biologi terus kita nggak bisa ngerjain semua misalnya nggak kok gitu. Mungkin tuh pasti mungkin ada satu dua soal yang bisa kita kerjain insya Allah ada gitu. Jadi saran aku kalau bisa kenceng di subtes lain nggak apa-apa kencengin aja itu malah bagus tapi kalau misal ada yang kosong satu kosongnya di sini boleh maksudnya kosong yang masih ada isinya ya meskipun dikit gitu tapi jangan kosong semua sengaja nggak diisi gitu sayang banget sih aslinya gitu itu aja sih mungkin kan dari aku. Aku mau coba nambahin ya. Oke, silakan. Nah, aku lebih ini sih, lebih ke bukan ngasih tips ngosongin, tapi aku ngasih tips ngisi. Ya gitu. Nah, jadi benar tadi. Kalau pertanyaan kan apakah boleh gitu, jadi kita lebih banyakin satu subtes daripada yang lain, itu nggak apa-apa. Ini baliknya ke manajemen nilai kita. Jadi ingat-ingat terus ya, peraturannya kan adalah kalian benar dapat 4, salah min 1, nggak kalian ngerjain itu dapat 0. Logikanya di sini adalah kalau kalian nggak bisa jawab, berarti nggak usah dikerjain kan gitu kan ya. Terus gimana kalau nggak bisa jawab semua gitu. Nah tapi aku nerapin satu tips, satu trik di sini. Jadi ini aku mungkin cerita, nggak sih bukan cerita kayak FYI dikit ya dari pengalaman. Waktu aku ngerjain SIMA kemarin dari persiapanku, karena aku linjur kan ya, dan aku itu benar-benar mepet banget. Itu dari 4 mata pelajaran IPS yang ada sosiologi, geografi, ekonomi, sama sejarah, aku cuma belajar 3. Sejarah sama sekali nggak pernah aku sentuh. Ini sebenarnya fatal. Kalian jangan ngikutin. Tapi ini beneran kejadian sama aku. Jadi ketika aku ngerjain soal SIMAK, itu aku bener pas sampai di sejarah, nggak ada satupun yang aku tahu. Nah mungkin ada yang kayak umum-umum gitu kan. Tapi itu pun aku kayak masih ragu-ragu gitu lah. Nah jadi yang aku pakai waktu itu adalah aku nggak mungkin kosongin semua. Paling nggak ada yang aku isi. Walaupun di sini kayak jadi kayak gambling juga kan, kayak nekat-nekatan kalau nggak tahu tapi ngerjain. Nah untuk ngatasin kayak gitu, kayak kalian nggak tahu tapi kalian butuh nilai. Jadi gini, triknya adalah gini. Kalian benar dapat poin 4, salah min 1, nggak kerjain dapat 0. Nah dari poin dapat satu nilai dapat satu nomor benar dapat poin 4, itu logikanya gini. Untuk setiap satu soal yang kalian kerjain benar dan kalian yakin benar, ya kan? Berarti kalian masih punya kesempatan 4 kali ngasal. Nah ini aku pakai ini buat mata pelajaran yang benar-benar aku tuh kesulitan gitu. Jadi untuk setiap satu jawaban soal yang benar, yang kalian yakin benar, kalian punya kesempatan ngasal 4 kali, ya kan? Jadi total yang bisa kalian dapat yang paling buruk adalah 0 nilai. Nah gitu kan. Nah kan dari satu soal itu kan ada 15 ya. Jadi 15, ya kalau nggak salah kan 15. Jadi 15 maksimalnya atau adalah 15 kali 4, ada 60. Dan kan nggak mungkin ya bener 60 semuanya. Nah, jadi itu yang aku terapin kayak matematika itu aku bisa beberapa aku bisa ngerjain matematika dasarnya, tapi aku kekurangan waktu gitu. Jadi pada akhirnya, nah itu yang aku terapin. Jadi untuk yang kalian yakin benar, kerjain yakin benar. Nah dan di situ kalian kadang nemuin kayak soal ini kayaknya tahu nih tapi nggak yakin gitu kan. Nah ini triknya tadi. Kalian terserah kalian mau dengan apa ya? Kalian boleh kayak nggak ngerjain yang kalian nggak tahu. Jadi yang tahu kerjain, yang nggak tahu tinggalin boleh. Tapi kalau
untuk yang kalian emang bener-bener nggak tahu sama sekali, ini boleh dipakai triknya tadi. Jadi untuk setiap satu yang benar, kalian ada kesempatan ngasal 4 kali. Jadi itu yang aku lakuin kemarin, aku yakin bener dapat 4 poin, maka aku aku ngasal lagi 4 kali. Tapi ini sebenarnya lebih nekat gitu kan. Ya, jadi ini kayak buat wawasan aja, mungkin bisa dipakai sama kalian buat mapel yang bener-bener kalian nggak bisa menguasai gitu. Jadi menurutku itu aman gitu. Kalau kalian bener 1, ngasalnya 4 gitu, itu masih aman karena nggak ada minnya, itu 0 kan paling maksimalnya, paling minimalnya gitu. Nah itu aja aku paling nambahin. Mantap, ada triknya sendiri ya berarti. Makasih Kak Ahmad. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, mau nanya nih Kak, apakah materi soal-soal SIMAK itu sama dengan materi SBMPTN nggak sih? Gimana nih dari teman-teman Kompi? Mungkin Kak Didin atau yang lain bisa memberikan jawaban. Apa tadi, Dek? Itu materi soal SIMAK itu sama nggak sih Kak sama soal-soal SBMPTN? Sama aja sih. Iya, soalnya tuh kayak materi SMA doang aja gitu. Tapi lebih dalam aja konsepnya. Jadi kalau kalian paham apa ya, maksudnya paham bener-bener materi SBM pasti SIMAK bisa lah. Atau enggak kebalikannya sih. Terus yang paling penting menurut aku kerjain soalnya kayak apa ya, kalau kalian berusaha tuh all out gitu. Kalau kalian pengen apa ya, dapat sesuatu yang pengen diraih tuh all out gitu, harus sempurna gitu. Iya, aku sih gitu sih dulu. Jadinya aku semua materi semuanya aku kelarin, terus yang ngerjain soal dari yang paling mudah sampai soal-soal yang paling sulit. Biasanya aku ngerjain soal mudah tuh kayak soal UN kan mudah kan. Nah, itu kerjain terus SBM dari 2010 sampai 2000 berapa ya? 2018 deh. 18. Tapi yang 2010 sampai 2015 tuh kayak soal UN aja gitu. Yang kedepannya kayak soal SBM beneran. Terus sama yang paling ngaruh tuh aku dulu ngerjain soal biologi, SIMAK UI kan. Itu soalnya tuh sama dengan soal si Penmaru apa ya? Kayak tahun 1990 gitu kan, aku punya latihan soal si Penmaru dari 1978 sampai 2000 kayaknya ada. Nah itu kayak soal biologinya banyakan yang sama. Nah itu pasti pembuat soalnya tuh ada yang maksudnya nggak purely membuat soal sendiri gitu. Pasti dia nyolong lah dari soal-soal zaman dulu, atau enggak soal-soal dari mungkin dari luar gitu, textbook luar. Soalnya emang bener sih itu kayak kejadian di aku. Sama aja sih intinya, tinggal apa ya berusaha aja gitu sekerasnya. Oke, mantap. Makasih Kak Didin. Jadi gitu sih, soalnya tuh sama. Bukan soalnya sih materinya. Jadi Iya materinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yaitu, dulu kalau boleh tahu waktu mengerjakan soal SIMAK, Kakak mengerjakan berapa soal setiap subtes untuk bisa tembus di SIMAK UI? Relatif ya kalau ini sepertinya. Gimana nih Kak Kompi? Ada yang mau menjawab? Oh ya, aku mau jawab deh. Oke, boleh. Silakan Kak. Ya aku dulu yang aku kerjain nih, yang aku nggak kerjain tuh madas kayak berapa soal doang gitu, kayak 5 soal. Terus yang lain aku kerjain semuanya, soalnya kayak gampang gitu. Ya jadi kayak madas tuh bener-bener susah banget, parah sih madas. Kayak soalnya tuh tentang logik gitu, jadinya kayak materi kuliah ditaruh di soal SIMAK. Kalau yang kayak fisika sih kayak materi SMA gitu, kayak soal terus kalian tahu rumusnya ya pasti bisa ngerjain kayak gitu. Terus konsepnya sih menurut aku pasti kalau kalian paham konsepnya terus nerapin rumusnya sih bisa-bisa sih. Yang menurut aku kalau kalian jarang baca buku tentang biologi gitu, kayak biasanya anak-anak kan biasanya ini kan kayak Campbell gitu kan kalau biologi. Nah itu
menurut aku harus lihat apa latihan soal yang ini sih. Kalau pengen cari aja yang apa ya, soal latihan yang buat tuh ITB kayaknya, yang buat tuh ITB tuh si Penmaru dari 1978, bener-bener tebalnya tuh kayak 2000 halaman gitu, aku punya dulu. Nah itu kerjain semuanya, pasti kalian ini sih dapet sih, nggak bakalan nggak dapet. Udah itu aja. Terus nah itu aja sih, kayak Madas berarti aku kerjain kayaknya 5 sampai 8 gitu deh. Enggak semuanya, terus yang lain semuanya. Mantap Kak Didin. Bacaannya udah berat-berat sih, udah Campbell sejak SMA ya. Oke, ini lanjut nih. Gimana Kak Kompi, ada yang mau nambahin nggak? Kalau nggak, aku mau bacain pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak izin tanya, support system buat ngerjain sesuatu penting nggak sih menurut Kakak? Support system, penyemangat gitu ya? Gimana nih? Mungkin Kak Zian bisa sih jawab. Ya Kak, Halo, gimana? support system dalam mengerjakan sesuatu itu penting nggak sih menurut Kakak? Penting. Iya. Karena ya karena kita manusia, Kak. Moodnya nggak bisa baik terus. Ya, cari temen tuh yang satu frekuensi yang penting sih kalau aku. Jadi biar bisa saling menyemangati. Mantap, aku setuju sih emang. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Ayo. Support system kajian siapa? Ditanyain tuh. Apa ini pas ngerjain simak, kata gimana? Iya boleh, boleh. Atau penyemangat sekarang juga nggak apa-apa sih. Amar mau nyalon kayaknya. Kalau sekarang ya orang-orang, kalian termasuk, terus mimpi besarku, dan orang-orang yang ada di baliknya pokoknya. Udah out of konteks ini mah. Oke. Ini kayaknya pertanyaan udah pada habis sih. Gimana nih teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Waktunya masih panjang. Bisa nanya apa aja loh. Nggak hanya terkait simak. Mungkin kalau masih ada yang kepo-kepo tentang UI, bisa kalau mau nanya. Silakan aja, nggak usah malu-malu. Atau dari Kak Kompi mau ada yang sharing juga nggak apa-apa. Bisa sih kalau mau sharing-sharing selama perkuliahan di UI atau gimana gitu. Kak, mau nanya, Kak. Oke, silakan. Gini, sistem pas ngerjakan simak UI itu gimana? Maksudnya tuh kayak aplikasinya atau laptopnya gitu loh, Kak, biar stabil atau gimana gitu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Gimana nih yang lain? Ada yang mau jawab nggak? Mengenai sistem aplikasinya ya, lebih ke gitu ya? Laptopnya gitu ya? Boleh bantu jawab nggak? Oke, boleh. Silakan. Kalau masalah sistem ya, kayak laptop atau gimana gitu, itu nggak begitu harus laptop bagus sih. Kayak apa speknya harus Core i7 atau kayak gimana. Laptop biasa juga bisa. Kayak yang penting itu kayak kamu ada webcamnya. Yang penting kan ada pengawasan juga. Webcam kayak yang paling nggak buram lah. Kan nanti kalau waktu ngerjain itu kamu disuruh nempelin nomor ya kalau dulu di kayak di baju gitu. Paling nggak kayak gitu itu bisa kelihatan. Cek dulu di webcam kamu itu kelihatan. Terus untuk web browsernya kayaknya dulu
Mozilla, kalau nggak Google Chrome sih. Paling dua itu. Yang penting bisa dijalani dengan baik. Nanti kayak beberapa hari sebelum SIMAK itu ada pemberitahuan kayak spek yang harus dijalankan tuh kayak gimana, versi untuk browsernya kayak gimana, itu nanti dikasih tahu semua sih. Jadi nggak nggak usah mikir-mikir buat laptopnya yang bagus atau gimana. Dulu aku pakai laptop yang spek rendah juga lancar-lancar aja kayak gitu. Ya nambahin dikit ya. Jadi emang yang dilihat itu bukan dari spek laptopnya, tapi aplikasinya. Aplikasinya itu ya tadi cuma Mozilla sama Chrome. Dan itu enggak aku lupa versi berapa, tapi kayak kalian pastiin aja itu versi yang terbaru gitu. Nah, mungkin terus kayak gini, kayak kalian kan belum pernah simak ya, jadi kayak bingung. Nah, ya jangan lupa sediain charger juga. Jangan sampai laptop kalian mati gitu. Kayak kalau laptop kalian tuh harus dicolok terus, itu kayaknya ganti deh, pinjam dulu punya siapa gitu. Yang paling penting itu ada WP-nya. Terus tadi mau ngomong apa ya? Aku lupa. Mau apa ya? Terus gini, mungkin pada masih belum tahu kan ya, ini sistemnya online tuh kayak gimana. Nah, jadi nanti gini, kalau kalian udah daftar, nanti kalian pokoknya udah daftar, udah milih, udah bayar, kalian bakal dapat kartu peserta. Ini aku jelasin dikit aja tentang gimana mekanismenya besok. Nah, semoga sama ya. Nah, jadi kalian dapat kartu peserta. Nah, di situ nanti bakal ada nomor peserta kalian. Terus ada juga nomor, ada juga situ linknya. Jadi kalian tuh ngerjain di dalam website-nya UI. Kalian nggak disuruh download macam-macam. Ya, kalian nggak disuruh download macam-macam, ingatku ya. Tapi kalian cukup itu tadi siapin Chrome sama Mozilla, dan nanti kalian dapat linknya itu di kertas pendaftaran, di kartu pendaftaran situ. Nah, nanti kan di situ juga bakal dapat nomor pendaftarannya sama nomor token, kalau nggak salah ya, token atau apa gitu. Nah, itu maksudnya itu nanti yang ditempel di dada tuh. Jadi kertas, ukurannya kalau nggak salah, pokoknya gede lah berapa kali berapa, terus yang gede angkanya nanti tempel di dada gitu. Jadi nanti pas kalian ngerjain, kalian buka websitenya, nanti linknya tuh bakal kebuka sesuai jamnya tuh kan, serentak, baru dibuka, login pakai data dari kartu peserta. Nah, inilah kenapa pakai webcam, karena webcamnya tuh langsung di websitenya gitu. Jadi nanti ada kotak kecil di bawah gitu, itu kamera. Jadi kelihatan muka kalian, pastiin kayak tulisannya tuh kelihatan di tengah-tengah gitu. Terus selanjutnya udah kayak kalian ngerjain UTBK kemarin aja gitu. Nah, jadi fungsi pengawasannya ada di kameranya itu tadi. Udah ya, nambahin itu aja sih. Gimana Lita? Menjawab nggak nih? Semisal laptopnya tuh kayak blur gitu, nggak jelas, itu nggak apa-apa kakak? Kameranya. Kayaknya yang penting kayak kelihatan sih, kalau enggak kamu nulisnya yang gede aja gitu. Kan nanti kayak nomor pesertanya kelihatan, karena itu ya kodenya harus kebaca katanya ke Amar gitu. Terus mau nambahin dari kayak waktu mati lampu itu kayak gimana? Itu kejadian sama aku dulu. Karena nggak tahu di gedung sekolah yang aku buat ngerjain itu mati. Terus waktu kan laptop aku taruh ke charger terus, tapi nggak tahu kalau itu nggak masuk gitu. Terus tipsnya kalau kayak ada kejadian kayak gitu itu kayak chargermu tinggal sedikit atau kayak gimana itu, dulu aku nulis ke kertas ya, tulisan apa, masalah apa, terus aku kasih tahu ke webcamnya kayak gitu. Itu sih nambahin kayak gitu. Jadi kalau ada kayak masalah-masalah teknis kayak gitu, lebih baik kayak kamu nulis ke kertas terus kasih tahu ke webcam aja. Nanti paling panitianya kalau nggak ngeh sih nggak apa-apa, tapi kalau ngeh kamu kok kayak ada gerak-gerik kayak gitu kan bisa jadi dicurigai. Lebih baik kayak nulis terus dikasih tahu ke webcam kayak gitu, biar nanti bisa lebih mudah lah. Karena kayak gitu dulu aku pernah ganti device juga soalnya, biar untuk ngerjain yang lain. Oke, gimana Lita?
Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Suine. Oke, mungkin cukup ya dari Lita. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kak mau nanya, sebelum simak ada simulasinya nggak? Ini maksudnya simulasi apa ya? Sistem mungkin. Sistem aplikasinya gitu ya. Gimana nih? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin Kak Baskara bisa sih buat jawab pertanyaan ini. Aku lupa sih ada simulasinya atau enggak. Ingatku nggak ada sih. Jadi langsung kayak mulai gitu. Mungkin Aji Benar-benar. mungkin. Iya benar. Jadi nggak ada simulasinya sih. Jadi langsung ngerjain aja gitu. Kak, mau nanya boleh gak? Iya boleh, silakan. Kan ini ya, apa? Kan nanti kita on cam tuh. Terus katanya nomornya harus ditulis di kertas ya. Terus kalau misalkan kertasnya itu berarti kita harus tempelin di baju gitu dong, atau gimana? Iya, jadi harus ditempelin di itu sih, di bagian depan sini, seingat aku. Nomor apa sih kodenya gitu. Dan itu harus terbaca sama kamera. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Amar pakai lakban katanya. Copot. Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Teman-teman di sini udah pada tahu kan kalau besok itu adalah hari pertama dari pendaftaran SIMAK UI udah dibuka, jadi besok tanggal 3 Mei pas. Oh iya, Kak, mau nanya lagi dong. Maaf banyak tanya. Boleh. Kan ini kan Nggak apa-apa lah bagi. mulai pendaftaran tuh. Terus kan aku lihat di jadwalnya pelaksanaan itu dari tanggal 19 sampai 21 Juni. Ini tuh kalau misalkan kita daftar di awal, terus bakal dapet di tanggal 19 atau random aja gitu kayak pas kita daftar UTBK kayak daftarnya di awal tapi dapetnya tanggal akhir. Terus ada yang daftar di akhir malah dapetnya tanggal awal tuh gimana? Aduh menarik nih. Gimana nih? Aku kurang tahu sih kalau ini. Soalnya sistemnya beda ya berarti. Kalau tahun kemarin itu serentak soalnya. Gimana nih Kak, kalau yang lain? Ada yang mau jawab nggak nih? Ya, jadi gini ya. SIMAK untuk tahun ini tuh beda. Yang SIMAK online ya. Untuk SIMAK online tahun lalu yang 2020, kita tuh 1 hari serentak. Jadi, seingatku ya, paginya itu, entah lupa deh. Pokoknya paginya itu entah saintek duluan atau sosum duluan. Jadi paginya, misal ya, paginya saintek, siangnya itu sosum. Ya kalau nggak salah gitu. Nah, tapi dilaksanain dalam 1 hari. Kalau dulu itu cuma 1 hari gitu. Nah, jadi kalau yang IPC itu berarti oh ya TKD-nya bareng. TKD-nya bareng. Misal pagi TKD yang kemampuan dasar itu bahasa Inggris Indonesia sama apa satu lagi? Matematika ya kan. Nah, terus selanjutnya itu IPS atau saintek duluan. Terus setelah itu sosum misal kayak gitu. Jadi dalam 1 hari selesai itu yang 2020. Nah, terus kalian bayangin tuh kalau IPC itu seharian full ikut tiga-tiganya. Itu pusing banget. Nah, tapi untuk yang tahun ini, jadi dari info yang aku dapat gitu ya, untuk tahun ini akhirnya dipisah. Karena ya tadi kayaknya terlalu mumet gitu kan, 1 hari itu ikut, apalagi IPC tadi kan ikut tiga-tiganya secara sekaligus gitu kan. Nah, terus akhirnya dipecah jadi 3 hari. Nah, itulah kenapa tanggal pelaksana itu 3 hari kan, 19, 20, 21, ya kalau nggak salah ya, 19, 20, 21. Nah, jadi mungkin untuk hari yang pertama itu nanti bakal dipakai tuh buat TKD dulu, kemampuan dasarnya dulu. Yang tadi matematika, Inggris sama Indonesia itu. Terus nah nanti kalian bakal dapat info lebih lanjut deh, kayak hari selanjutnya itu apakah sosum duluan atau saintek duluan gitu. Intinya bedanya di situ ya.
tahun 2020 itu satu hari serentak semuanya, ganti-gantian tuh. Kalau sekarang tuh akhirnya dipisah, jadi lebih enak tuh buat kalian. Kayak kalian bisa nih hari ini kalian fokus dulu kuatin yang TKD, besoknya kalian udah siapin buat yang misal saintek gitu. Nah jadi bedanya itu bukan kalian milih ya, tapi itu jadwalnya adalah untuk TKD, soshum, sama saintek. Nah gitu. Oke Kak, makasih. Cukup menjawab. Terima kasih Kak. Makasih kembali udah mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, kesannya masuk UI padahal online gimana tuh? Masih stuck jadi anak SMA apa udah ngerasa anak kuliahan? Menarik banget pertanyaannya. Aduh, gimana nih Kak Kompi? Udah ngerasa kayak anak kuliahan atau masih kayak anak SMA? Gimana menurut Kak Ferdian? Jangan Kak Ferdian. Siapa ya? Kak Aji deh, Kak Aji. Gimana menurut Kak Aji? Kalau rasanya, di pertanyaan masih stuck kayak rasa enggak sih. Dari kayak cara pengajaran dari dosennya aja udah beda kayak SMA. Kayak SMA kan kayak kita itu kayak disiapin gitu, bisa materi tiap hari kayak gitu. Di kuliah itu udah beda banget gitu. Jadi kebanyakan kita kayak belajar sendiri. Kan kalau di Fasilkom itu kita kayak beberapa hari sebelumnya itu udah kayak ada video materi kayak dari dosen kayak gitu. Kayak kalau tahu kayak di platform-platform online lah kayak gitu. Nanti ada kayak materinya keluar. Jadi beda banget sih vibe-nya udah. Tapi ya itu kayaknya di rumah kayak lebih enak kayak gitu. Jadi rasanya kayak lebih anak rumahan daripada anak kuliah. Oke. Bener sih, karena kalau kita kuliah itu cara belajarnya tuh udah beda gitu loh, nggak kayak waktu SMA gitu. Jadi cara belajar waktu kuliah tuh udah kayak cara belajar orang dewasa gitu loh. Kita belajar sendiri sesuai kebutuhan kita. Kayak SMA kita mesti kena nunggu trigger dulu dari guru biasanya. Makasih Kak Aji udah jawab. Dari Kak Kompi ada yang mau nambahin nggak? Mau nge-share pengalaman kalian saat kuliah online mungkin berkaitan dengan tadi? Ayo, boleh. Oke, silakan. Kalau pertanyaan kan tadi kan gini, apakah masih stuck jadi anak SMA atau udah ngerasa anak kuliahan? Kalau aku udah ngerasa jadi anak kuliahan. Karena tadi beda banget. Ya jadi kalau di SMA kan kalian itu ya kayak kalian kelas udah disiapin gitu kan, udah dibagiin. Terus kalian guru juga udah tinggal kasih materi, udah kan gitu-gitu doang kan ya. Paling nanti kalian tinggal nungguin buat ujian. Ya itu SMA tuh. Bahkan aku di SMA pernah kayak aku kok malah gak enak ya ceritanya. Jadi pernah aku SMA karena banyak kegiatan gitu kan ya. Aku cuma datang itu waktu ujian tuh juga pernah kalau waktu SMA. Dan kalau di SMA itu kan apa ya? Itu ada jaminan kalian lulus gitu. Dan nilai kalian berapa? Kalian pasti lulus gitu loh. Cuma nanti pertanggungjawabannya adalah kayak nanti nilai kalian tuh bisa dipakai buat daftar apa enggak, bedanya situ. Nah, cuma ketika masuk kuliah ini benar-benar beda gitu. Terutama dari tadi pembelajarannya gitu kan. Nah, kalau di pembelajarannya itu kayak ya tadi kan udah dijelasin dikit kan ya. Jadi sama Kak Haji. Jadi apa-apa tuh kita sendiri yang nyari ya kan. Dan itu ya benar. Jadi kayak dosen tuh ngasih materi itu cuma beberapa kali. Kayak paling awal-awal doang 2 pertemuan udah. Habis itu sisanya adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi kayak kita sendiri yang nyari materinya. Terus nanti ada juga kayak jadwal buat presentasi. Kayak ini SMA juga udah mulai ngerasain kan ya. Jadi kita presentasi, nah terus dari situ nanti kayak kita diskusi bareng-bareng gitu loh. Dan bedanya lagi di kuliah adalah kalian yang tanggung jawab sendiri sama nilai kalian. Karena kita kan udah pakainya sistem SKS gitu loh, bukan sistem kurikulum. Kalau kita cuma semester 1 ya belajar ini ujian selesai itu SMA. Kalau ini enggak, kita kayak kita sendiri yang nyari nilai kita, yang buat menuhin syarat-syarat kita.
dan kita milih apa ya, jadi yang butuh nilai itu kita. Kalau SMA itu yang butuh nilai itu sebenarnya sekolah loh. Kalau di kuliah itu yang butuh nilai kita. Jadi kayak kita kerja belajar mati-matian gitu kan, ngerjain tugas kayak gitu-gitu untuk nilai kita. Karena sekalinya nilai kita nggak bagus gitu kan, nah itu susah gitu. Karena di kuliah tuh nggak ada yang namanya remedi. Jadi bener-bener objektif gitu kan. Nah itu kalau yang dari akademiknya gitu loh. Oke, next aja deh Kak Zizu. Mantap, makasih Kak Amar. Terus ada nanya nih, waktu online ada MOS nggak sih ospek? Ada dong, jelas. Bahkan ada banyak sih ospek di UI itu. Ada yang tingkat universitas, tingkat fakultas, bahkan tingkat jurusan juga ada. Jadi total kemarin itu ospeknya ada 4. OKK, PKKMB itu yang dari kemahasiswaan, lalu ospek fakultas sama ospek jurusan. Gitu. Ospeknya online gitu sih. Seru banget. Bahkan ada hadiahnya. Kak Baskara cerita, oke boleh, silakan nih Kak Baskara kalau mau cerita. Hadiah 50 juta PKKMB. Gimana nih? Aduh. Oh teman-teman kalau mau nanya boleh sih. Aku buka satu pertanyaan lagi nih, yang paling terakhir. Karena ini udah sore juga sih, udah mau buka mungkin dari teman-teman semua. Nah ini mungkin pertanyaan penutup ya. Kak, kuliah di UI susah banget atau susah aja? Pilihannya susah banget atau susah aja? Aduh. Gimana nih? Ayo Kak Kombi yang mau mengasih pendapatnya. Mengenai kuliah di UI susah banget atau susah aja? Aku mau nanya dulu nih sama Kak Ferdian. Gimana menurut Kak Ferdian? Terutama di fisika. Atau di, ya pendapat secara umum sih. Waduh, tes. Susah apa enggak? Susah sih susah ya, cuman seru, susahnya seru. Beda kayak susah-susah yang itu. Tapi santai aja kok, meskipun susah, kita tuh ada temannya buat bersusah bareng-bareng gitu. Ini Kak Sizi ini salah satu teman solid nih kalau mumet bareng-bareng ya Kak ya. Tapi enggak sih, kalau susah aslinya enggak susah banget aslinya. Ya masih sedang-sedengan. Mungkin ada yang mau nambahin dari jurusan lain sih. Baskara, Amar. Jangan Amar dari tadi udah jawab sih. Dari Kilya mungkin. Kilya kebetulan dari FIB. Gimana nih? Di FIB menurut Kilya susah susah banget atau susah aja? Gini, kalau menurut aku masalah susah itu tergantung kalian ya. Sebenarnya kalau kalian bisa survive di jurusan, apalagi aku di FIB tuh fakultas yang terkenal paling santuy, fakultas-fakultas lain. Jadi enjoy aja gitu. Kayak orang teman-temannya juga bisa diajak kerja sama. Kalau masalah susah kembali ke diri sendiri ya. Kalian mampu apa tidak? Seperti itu, Kak. Iya benar banget, Fakultas Ilmu Berpesta. Aku mau dong. Ayo Amar. Ayo, silakan. Soalnya kan tadi cuma susah banget apa susah aja, gitu kan. Nah, aku mau jawabnya bukan cuma kuliah di UI, tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman, kuliah itu susah. Bukan tergantung orang emang susah gitu. Dan ini aku bukan nakutin, tapi emang kenyataannya adalah kuliah itu susah. Bukan cuma kuliah di UI, karena kuliah di mana pun tuh susah. Karena itulah yang kita hadapi nanti adalah kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau gak susah, kita nggak akan senang. Nah, jadi untuk teman-teman kita gitu ya. Jadi kuliah itu kita belajar tuh serius gitu lah. Jadi makanya emang semua kuliah tuh susah, tapi jangan pernah mandang kalau kuliah di sini lebih gampang, kuliah di sini lebih susah. Fakultas ini lebih gampang, fakultas ini lebih susah. Itu subjektif, tapi pada intinya adalah kuliah tuh susah. Nah, tapi bukan berarti susah itu kita nggak bisa nikmatin. Nah, jadi makanya tuh ini adalah yang harus kalian pahamin dulu gitu loh. Jangan sampai nanti kalian kaget, aku mau kuliah kayaknya asik, kayaknya aku mau ngelepasin bebanku di SMA, kuliah lebih enak, lebih luas gitu kan, gak usah pakai seragam, gak usah dikejar-kejar
apa kayak uang kas kelas apa macam-macam gitu. Justru yang harus kalian ketahui adalah kuliah itu susah, maka itu kalian harus persiapin dari sekarang. Nah gitu, jangan sampai nanti kalian di sana kaget tiba-tiba menghadapi kenyataan dunia perkuliahan. Nah jadi gitu ya. Jadi kuliah itu susah, tapi itulah jalan kalian buat capai mimpi kalian, cita-cita kalian. Jadi, nah nikmatin aja. Makanya tadi pilihlah jurusan tempat kuliah yang benar-benar cocok buat kalian, biar kalian di tengah kesusahannya itu kalian bisa menikmati gitu, bisa happy, bahagia, gitu teman-teman. Mantap, super sekali guys jawabannya. Terima kasih Kak Amar. Nah, jadi itu tadi pertanyaan dari Faisal itu pertanyaan penutup kita ya pada acara webinar ini. Nah, teman-teman jangan leave dulu. Kita bakal sesi foto. Foto dulu dong. Mungkin teman-teman bisa nih on cam. Dari tadi kan pada off semua. Kita dokumentasi dulu. Aku tunggu Udah siap sampai nih? 16.52 kali ya. Yuk, yuk, mau lihat muka-muka para calon mahasiswa Amar on UI. cam dong, Amar dong. Kamar on cam juga dong. Amar nyuruh on cam tapi nggak on cam. Aduh, Bang Amar gak on cam, aduh kacau. Bentar. Amar nyuruh on cam tapi nggak on cam. Gimana ini? Macak saya. Astaga. Aduh. Ya teman-teman udah pada on cam belum? On cam guys. Ya mau dong kenalan sama muka-mukanya. Ayo dong, on cam dong. Mau ditandain. Ya, tandain muka kalian ya. Udah jam berapa nih, Kak? Ditunggu sampai 16.52. 2 menit lagi berarti. Ayo dong, on cam dong. Kepo ini loh sama wajah-wajah calon maba UI. Aduh. Nanti yang on cam didoain masuk UI. Amin. Semuanya dong. Oh iya, Ya, semuanya. Maaf. Siap dah nih. Siap udah atau belum? Berapa menit lagi? Kayaknya kelamaan deh kalau sampai 52 ya. Sekarang aja gimana? Oke. Siap-siap ya. Bentar. Nggak. Kasih aba-aba dong, Kak. 1, 2, 3. Bentar ya, pack 2 ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, sip. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi udah selesai ya guys acara pada kali ini. Oh iya, aku tutup dulu deh. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua karena udah hadir dalam acara ini dari awal sampai akhir. Keren banget. Dan juga mau mohon maaf nih apabila selama webinar ini terdapat kesalahan-kesalahan dan sekiranya teman-teman bisa maafkan kesalahan dari kami. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dari Kompi UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di UI. See you di UI. Sampai jumpa.